Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, David, Ahmad Arif Anggraito, Ega Suesti, Nur Alia Meiza Utami, Putri Indah Lestari, dan Indah Permatasari. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan membahas materi kelima tentang permasalahan pertumbuhan ekonomi regional model pendekatan neoklasik. Baiklah, masuk ke teori neoklasik. Teori neoklasik itu pertama kali dipelopori oleh Bordstein pada tahun 1964. Nah, kemudian selanjutnya dikembangkan lebih lanjut oleh Roman dan Siebert. Nah, teori ini mendasarkan analisisnya kepada komponen produksi. Unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah modal, tenaga kerja, dan teknologi. Adapun kekhususan dalam teori ini adalah dibahasnya secara khusus pengaruh perpindahan atau migrasi penduduk dan lalu lintas modal terhadap pertumbuhan regional. Agregat fungsi produksi yang merupakan kunci bagi model pertumbuhan neoklasik. Nah, di dalam perekonomian yang tidak ada pertumbuhan teknologi, pendapatan dapat ditentukan dari besarnya modal dan tenaga kerja. Berdasarkan variabel dalam fungsi produksi ini, ada dua model pertumbuhan, yaitu model pertumbuhan tanpa perkembangan teknologi dan model pertumbuhan dengan perkembangan teknologi. Nah, pertama kita masuk ke model pertumbuhan tanpa perkembangan teknologi. Nah, di sini terdapat fungsi dari model pertumbuhan tanpa perkembangan teknologi. Yang nomor 1, bisa rekan-rekan lihat, yaitu merupakan pendapatan real, K merupakan stok modal, L merupakan tenaga kerja atau labor, dan T itu merupakan waktu. Bentuk yang kedua yaitu bentuk spesifik dari hubungan ini lebih dikenal sebagai fungsi produksi Cobb-Douglas. Elastisitas pendapatan terhadap modal dan tenaga kerja, maka fungsi produksinya seperti ini. Maka, dalam model pertumbuhan tanpa perkembangan teknologi, pendapatan akan meningkat apabila setiap tenaga kerja itu mendapatkan modal peralatan yang lebih banyak. Nah, proses ini sering disebut capital deepening. Tetapi, tidak dapat terus-menerus meningkat tanpa adanya pertumbuhan teknologi. Karena modal seperti tenaga kerja akhirnya juga akan lebih meningkat seiring dengan pertumbuhan yang semakin berkurang atau lebih disebut sebagai diminishing return. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Meiza. Disilakan. Modal dan tenaga kerja diasumsikan dapat mengambil keuntungan dari perkembangan teknologi fungsi produksi yang baru menjadi YT sama dengan F buka kurung AT, KT, LT, yang dimana YT merupakan pendapatan real, A perkembangan teknologi, K stok modal, L tenaga kerja, T waktu. Perkembangan teknologi dapat dikatakan tidak melekat dalam modal, karena tidak tergantung dari masukan model dan tenaga kerja. Dengan mengambil logaritma natural lin yang kemudian didiferensialkan terhadap pertumbuhan dari perkembangan teknologi, kemudian menghilang subskrip waktu T, maka persamaan pertumbuhan untuk masing-masing wilayah dapat dinyatakan sebagai YR sama dengan GR plus alpha K R plus beta L R. Dengan R menyatakan wilayah tertentu, sehingga GR dapat dibaca sebagai tingkat perkembangan teknologi di wilayah R,
yang harganya untuk tiap wilayah dapat berlainan atau paling tidak untuk jangka pendek. Pengaruh perkembangan teknologi, pertumbuhan stok modal, dan tenaga kerja dalam menentukan perbedaan pertumbuhan regional telah diselidiki oleh Holten dan 1984 untuk 9 wilayah di Amerika Serikat atau Armstrong and Taylor 1993. Holten dan Sweat menghitung pertumbuhan pendapatan di sektor manufaktur dengan 3 faktor utama, yaitu pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan stok modal, dan komponen residual, yang menyatakan perkembangan teknologi perlu dicatat bahwa komponen residual tidak harus diartikan sebagai perkembangan teknologi semata, sebab interpretasi yang demikian akan menganggap bahwa tidak ada perkembangan teknologi yang melekat pada modal dan tenaga kerja sepanjang waktu studi. Salah satu temuan penting dari studi Holten dan Sweat adalah di wilayah jalur matahari atau Sun Belt, mempunyai tingkat pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat daripada wilayah waktu salju atau Snow Belt. Dan tidak ada perbedaan pertumbuhan produktivitas di antara wilayah tersebut. Hasil lain menunjukkan bahwa perbedaan pertumbuhan di wilayah Amerika Serikat terutama disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan tenaga kerja dan lebih jauh lagi oleh perbedaan pertumbuhan stok modal. Teori aglomerasi. Teori aglomerasi selalu dikaitkan dengan sejarah pertumbuhan suatu wilayah. Pertumbuhan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan di masa lalu. Dalam studi empiris, untuk menganalisis pengaruh yang persisten, harus digunakan data time series. Untuk jangka waktu panjang, beberapa ekonom telah melakukan studi tentang aglomerasi yang dapat memberi fasilitas terjadinya aliran pengetahuan antara perusahaan dan akhirnya dapat mendorong terjadinya difusi inovasi. Seperti juga industri, suatu wilayah juga tumbuh berdasarkan interaksi antar penduduk dan mereka akan saling belajar atau belajar satu sama lain. Pertukaran pengetahuan ini tidak selalu harus dibayar oleh penerimanya, sehingga merupakan eksternalitas dan seperti telah disebut sebelumnya dikemukakan oleh knowledge spillover. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ega Zuhesti. Baiklah, selanjutnya knowledge spillover merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan. Meskipun demikian, mekanisme terjadi knowledge spillover belum ada kesepakatan. Secara umum, knowledge spillover tersebut dapat terjadi melalui adanya kompetisi antara perusahaan, diversifikasi ke produk, dan juga spesialisasi dalam perusahaan, serta melalui investasi dari luar negeri yang biasanya menggunakan teknologi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu faktor pertumbuhan regional. Yang pertama, produktivitas dan kualitas hidup. Yang kedua, efek keruwetan atau congestion. Yang ketiga, aglomerasi ekonomi. Yang keempat, sumber daya manusia atau human capital. Yang kelima, kebijaksanaan pemerintah. Selanjutnya yaitu produktivitas dan kualitas hidup. Dalam teori pertumbuhan saat ini, baik modal maupun tenaga kerja di suatu negara dianggap dapat bebas berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga pertumbuhan di suatu wilayah tidak hanya disebabkan oleh tingkat tabungan dan endowment tenaga kerja saja. Penyebab lain dari perbedaan pertumbuhan yang penting ada dua macam faktor, yaitu pertumbuhan produk marginal dan disutility kerja marginal. Dua faktor ini sering disebut faktor produktivitas dan faktor kualitas hidup. Produktivitas dan kualitas hidup dari suatu wilayah dapat berlainan dengan wilayah lain karena perbedaan karakteristik awal dari wilayah tersebut.
Selanjutnya, efek keruwetan atau congestion, meningkatkannya aktivitas perekonomian di suatu wilayah dapat diasosiasikan dengan menurunnya produktivitas dan kualitas hidup. Pertumbuhan penduduk misalnya dapat menambah keruwetan yang akhirnya akan menaikkan ongkos sewa atau tanah atau rumah dan ongkos perjalanan bagi tenaga kerja. Lebih jauh, wilayah perkotaan yang sangat besar akan menghadapi masalah seperti meningkatnya pencemaran dan kriminalitas sehingga dapat dianggap wilayah tersebut mempunyai kualitas hidup yang rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aglomerasi ekonomi. Saat ini pandangan ekonom tentang aglomerasi telah banyak mengalami perubahan. Aglomerasi ekonomi merupakan eksternalitas secara geografi dalam aktivitas perekonomian. Semakin besar aktivitas perekonomian di suatu lokasi tertentu akan membuat industri atau tenaga kerja akan berpindah ke lokasi tersebut. Karena aktivitas di lokasi itu dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan yang berdasarkan adanya efek keruwetan. Selanjutnya, aglomerasi lokalisasi. Aglomerasi secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu aglomerasi lokalisasi dan aglomerasi urbanisasi. Aglomerasi lokalisasi pengelompokan berbagai perusahaan dalam industri yang sama di satu lokasi disebut aglomerasi lokalisasi. Dengan berada di satu lokasi, diharapkan produktivitas dapat meningkat melalui tersedianya input yang terspesialisasi, kualitas hidup tenaga kerja yang baik, dan tempat transaksi maupun tawar-menawar yang terpadu. Aglomerasi ini akan menarik baik bagi pemakai intermediate input maupun pemasok input, dan sering dihubungkan dengan food loss industri. Aglomerasi urbanisasi. Ini ditandai dengan pengelompoknya berbagai macam industri pada lokasi yang sama. Ini akan menyebabkan juga terjadinya pemusatan tenaga kerja yang mempunyai keahlian beragam, dan dengan demikian akan mudah terjadinya pelimpahan pengetahuan. Industri akan memanfaatkan skala ekonomi dalam pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa studi yang menambah pengelompokan ini dengan aglomerasi spesialisasi. Spesialisasi ini berhubungan dengan komposisi sektoral dan contoh, Los Angeles mempunyai aglomerasi spesialisasi dalam elektronika dan multimedia. Jakarta mempunyai aglomerasi spesialisasi dalam bidang pariwisata pendidikan. Selanjutnya akan dilakukan teman saya. Yang selanjutnya, kebijaksanaan pemerintah. Pengaruh pemerintah terhadap pertumbuhan wilayah pada tingkat wilayah dapat berkorelasi positif maupun negatif. Beberapa studi telah sepakat bahwa ada potensi untuk berkorelasi bila kebijaksanaan tersebut dapat lebih efisien dalam penyediaan barang publik. Melalui efisiensi penyediaan barang publik, maka akan berpengaruh pada pertumbuhan produktivitas dan kualitas hidup. Yang spillover, perusahaan melakukan diversifikasi produk untuk mempertahankan dominasinya di pasar. Adanya diversifikasi dapat mempengaruhi terjadinya knowledge spillover. Pengetahuan yang dimiliki oleh satu divisi perusahaan dapat dimanfaatkan oleh divisi yang baru dibentuk sehingga dapat memperpendek learning curve dan dapat meningkatkan produktivitas. Sedangkan adanya spesialisasi dapat mempunyai pengaruh yang positif maupun negatif bagi adanya aliran pengetahuan.
Yang selanjutnya, efek variabel knowledge spillover terhadap pertumbuhan produktivitas. Variabel spesialisasi, cara pengukurannya dengan pangsa pendapatan bruto regional industri. Variabel disertifikasi, cara pengukurannya disertifikasi industri secara regional. Variabel kompetisi, cara pengukurannya dengan kompetisi industri secara regional. Variabel DFI sektor, cara pengukurannya dengan pangsa kepemilikan asing di wilayah tersebut. Variabel DFI lainnya, cara pengukurannya dengan pangsa kepemilikan asing di wilayah lain. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Angga. Baiklah, selanjutnya kompetisi. Knowledge spoiler secara teoritis tergantung dari karakteristik wilayah. Sebagai contoh, adanya kompetisi antar perusahaan dapat diperkirakan mempunyai dampak pada pelimpahan pengetahuan dan pertumbuhan. Tetapi, pengaruh kompetisi ini dapat berharga positif maupun negatif. Jika banyak pesaing yang melakukan inovasi, maka akan berpengaruh positif. Adanya kompetisi ini juga mendorong perusahaan untuk menggunakan proses produksi yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi baru. Next. Direct Foreign Investment atau DFI. Pengetahuan juga dapat menyebar melalui perusahaan asing yang melakukan investasi di suatu wilayah dan sering disebut investasi dari luar negeri secara langsung atau DFI. DFI merupakan sarana yang penting untuk dapat terjadinya transfer pengetahuan dari perusahaan multinasional sebagai investor kepada perusahaan lokal yang adanya DFI di satu wilayah dapat sebagai akibat adanya kebijaksanaan dari pemerintah untuk mendatangkan modal dari luar negeri. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Model pertumbuhan neoklasik memberikan landasan untuk memahami adanya perbedaan pertumbuhan pendapatan antar wilayah. Model menekankan adanya 3 faktor yang mempengaruhi perbedaan pertumbuhan regional, yaitu pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan stok modal, dan perkembangan teknologi. Perkembangan pemikiran selanjutnya menginterpretasikan perkembangan teknologi menjadi lebih luas lagi, dan merupakan faktor eksternalitas yang disebut knowledge spillover yang berperan dalam meningkatkan produktivitas. Yang termasuk dalam faktor knowledge spillover ini adalah adanya kompetisi antar perusahaan, diversifikasi produk, dan juga spesialisasi dalam perusahaan, serta melalui investasi dari luar negeri. Hasil studi yang dilakukan oleh Sjolm pada tahun 1999 untuk data Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja dan modal berpengaruh pada pertumbuhan produktivitas baik untuk agregat nasional maupun regional. Sedangkan faktor knowledge spillover untuk level regional kurang mendukung teori yang menekankan bahwa faktor tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan produktivitas. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat ulang, kok. Mei, ulang, Mei. Ulang. Ada dosa nih kau. Ulang. Kutapakin di sini kelas. Yuk. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mei, apa kurang, Mei?